Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Guru kita bersama akhina kiram Bapak Ustadz Afifuddin, juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril alaihi salam. Untuk apa Allah perintahkan malaikat Jibril? Tidak lain dan tidak bukan malaikat Jibril alaihi salam diperintahkan oleh Allah datangi tuh yang namanya neraka. Jibril, bertemu kamu dengan yang namanya malaikat Malik. Siapa yang jaga neraka, Bu? Malaikat Malik. Wahai Jibril, berangkat ke neraka, kamu jumpai itu yang namanya malaikat Malik. Dengan maksud dan tujuan apa Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril alaihissalam berjumpa dengan malaikat Malik di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan untuk ngambil api neraka. Api neraka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perintah yang diperintahkan malaikat Jibril alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa nih api neraka? Untuk keperluan tidak lain dan tidak bukan yaitu manusia. Yang saat itu manusia baru ada, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Ini Nabi Adam dalam satu catatan risalah itu, ya, setelah berbuat zalim pada dirinya dan juga istrinya dengan memakan buah khaldi, maka Allah murka. Ya, dari surganya Allah Subhanahu wa taala dihempaskan kepada buminya Allah. Ya, untuk
untuk tinggal dan menetap di buminya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu waktu Nabi Adam alaihissalam bersama dengan Siti Hawa tinggal di surga, itu apa-apa tinggal minta doang. Hajat kita pun nanti Bapak ada di dalam surga, belum minta hajatnya dalam hati udah normal, apapun kebutuhannya. Nabi Adam alaihissalam dihempaskan ke atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala dari alam syurganya Allah yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya, tinggal menetap di atas muka buminya Allah dengan segala jerih payah dan susahnya. Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam berjumpa dengan malaikat Malik untuk ngasih api kepada Nabi Adam alaihissalam. Datang malaikat Jibril alaihissalam kepada malaikat Malik, kemudian bilang, wahai malaikat Malik, saat dapat perintah, dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk aku menyampaikan perintah ini kepadamu, meminta api untuk Nabi Adam alaihi salam untuk kebutuhan hidupnya di alam dunia. Malaikat Malik pun berkata dalam sebuah kalimat pertanyaan, wahai Jibril, berapa banyak, berapa besar api yang akan aku berikan kepadamu untuk Nabi Adam alaihissalam? Kira-kira tahu nggak Pak? Api neraka untuk manusia berapa Pak? Untuk kehidupan manusia. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam, wahai Malik, satu butir kurma saja, seperti satu butir kurma api nerakamu berikan kepadaku, untuk aku persembahkan kepada yang namanya manusia. Kata malaikat Malik, wahai Jibril, jangan. Kalau api neraka yang aku berikan seperti sebutir kurma, maka 7 lapis bumi, 7 lapis langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala akan hancur dengan satu butir kurma api neraka itu. Bu, satu butir kurma contohnya, kalau dikasih ke alam dunia maka akan hancur tuh 7 lapis langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana malaikat Malik? Udah separuhnya aja kata malaikat Jibril alaihissalam. Tetap malaikat Malik nggak ngasih, wahai Jibril, seandainya api neraka yang aku akan berikan kepadamu untuk keperluan Nabi Adam alaihissalam dan manusia yang hidup di alam buminya Allah dengan setengah butir kurma, maka langitnya Allah Subhanahu wa taala akan tidak meneteskan air, saking panasnya api neraka. Baru setengah butir kurma, atas langitnya Allah gak akan muncul air Pak, kering. Lantas buminya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah yang namanya tumbuh-tumbuhan itu akan hidup dengan setengah butir kurma. Lantas malaikat Jibril alaihissalam berkata dalam sebuah kalimat pertanyaan kepada malaikat Malik, bagaimana wahai malaikat Malik, sementara aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan api untuk sebuah kebutuhan Nabi Adam alaihissalam. Udah gini aja, bawa sebesar zarrah. Apa tuh zarrah? Seperti biji sawi ya, biji atom dah, bahasa kecil banget. Baiklah, maka api neraka yang sebesar zarrah dibawalah oleh malaikat Jibril alaihissalam, dikasih kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebelum diserahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, itu api neraka dicuci dulu Pak. Ya, dicuci sebesar zarrah api neraka yang Allah berikan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril alaihissalam minta kepada malaikat Malik, itu dikasih kepada Nabi Adam, sebelumnya dicuci dulu dengan 70 bengawan. Ya, bukan 7 sumur Pak ya. Lagunya jadi 7 sumur, bukan 7 sumur lagi, 70 bengawan api neraka sebesar zarrah yang akan diserahkan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Adam alaihissalam, dicuci dulu kepada 70 bengawan. Kalau bengawan bahasa sini apa nih? Danau. Danau masih kurang bagus, bengawan udah keren banget dah, bahasa surga udah itu. Ya. 70 bengawan Pak.
Itu api neraka diserahkan sebesar zarrah sebelum diserahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ditaruh dulu, dicuci dulu bahasanya dengan 70 bengawan. Lantas kemudian malaikat Jibril alaihissalam berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Langsung dikasih, kira-kira dikasih nggak kira-kira api dicuci itu api neraka yang sebesar zarrah dengan 70 bengawan? Enggak. Diletakkanlah api neraka yang sebesar zarrah itu setelah dicuci dengan 70 bengawan, ditaruh di atas bukit. Di atas bukitnya Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian meleleh itu bukit baru sebesar zarrah. Ngebul bahasanya, ngebul dengan asap api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Nah, asapnya itu diserahkanlah kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Pak, api dunia itu baru sekedar asapnya, api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mau coba sundut api dunia dulu? Makanya ada satu kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluarga besarmu dari apa? Dari yang namanya api neraka. Allah karim. Ini kalimat perintah maknanya untuk ar-rijal, untuk mereka orang-orang laki. Karena seorang suami punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Bu, ini nasihat buat ibu-ibu ya Pak, menangin dulu bapak-bapak. Ya, hormatin suami. Kalau udah ijab kabul, arsnya Allah bergetar, diterima nikahnya Fulana binti Fulana, jatuh tanggung jawab kepada suami. Arsnya Allah bergetar. Jangan sampai songong sama laki. Bebannya berat. Ya, di pundaknya suami ada tanggung jawab istri yang durhaka pada suami, yang telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beban tanggung jawab anak-anaknya. Berat nih, nggak bisa main-main. Ya. Ketika seorang suami lantas kemudian punya tanggung jawab pada istri dan anaknya, lantas kemudian istri berbuat dosa, lantas kemudian dosanya dipikul oleh suami. Anak berbuat dosa dipikul juga sama suami. Betapa beratnya beban suami. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita orang-orang yang beriman diingatin sama Allah. Ya, ku anfusakum, jaga diri kita dulu. Wa ahlikum, dan keluargamu dari yang namanya api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Berarti dengan kalimat ayat ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Nggak lagi bisa main-main urusan dunia. Kenapa? Karena apa yang kamu kerjakan di alam dunia nanti akan dipertanggungjawabkan di alam akhirat. Allah karim. Berat Pak. Ya, taatin suami bu. Ibu nggak sholat sunat maknanya ya. Nggak puasa sunnah. Lantas kemudian apalagi hal-hal yang sunnah nggak ibu kerjakan. Ibu sholat 5 waktu, puasa wajib, hormat sama suami. Silakan sok mangga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu mana saja yang dikehendaki. Gampang jadi istri. Tapi suami hati-hati, ya. Sabar kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, untuk mengajarkan istri kita menjadi istri-istri yang solehah. Kalau bahasa istri-istri soleh berarti bapak punya istri lebih dari satu. Ya memang ayatnya jelas Pak. Fankihu ma thabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Ini kalimat perintahnya 2, 3, 4. Kalau sanggup, atau aja nggak beres, cerai. Allah karim. Tanggung jawab seorang suami nggak main-main Pak. Istri anaknya adalah tanggung jawab kita. Semua ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri taat patuh hormat pada suami wajib. Suami dan istri wajib untuk menjaga anaknya dan keluarga besarnya dari ancaman api nerakanya Allah Azza wa Jalla. 10 menit aja tuh ya pelajaran buat kita hari ini. Lanjut pada pelajaran kita tentang tuntutan mereka ahli neraka. Ini kalau nggak disampaikan bahaya juga Pak. Soalnya kita penting untuk belajar tentang bagaimana caranya menghindari diri dari yang namanya api neraka jahanam.
Wajar kalau Rasulullah SAW mengatakan dalam kalimat doanya di saat tahiyatul akhir. Wah, hati-hati nih ya. Bukan saat sujud. Kadang-kadang saya suka lupa ngucapin. Tasyahud akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Kita minta sama Allah untuk dijauhkan dari api neraka jahanam. Kita sudah paparkan tentang nerakanya Allah, bagaimana sifat daripada nerakanya Allah. Lantas bagaimana api yang sekecil itu sampai ke muka buminya Allah barusan tadi, ya. Persoalannya kita harus mampu berdoa, memohon kepada Allah dengan kalimat perlindungan tadi, dijauhkan, dihindarkan diri kita dari yang namanya api neraka jahanam. 5 tuntutan ahli neraka kita sudah paparkan 2 kemarin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam satu kalimat ayatnya di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-11. Ini sebuah ungkapan bahwasanya ada 5 tuntutan mereka ahli neraka yang diungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya dia apa? Secara global 5-5-nya tuntutan itu mereka kepingin akhrijna ya Allah, keluarkan kami ya Allah finar dari api neraka. 5 tuntutannya Tuhan. 4 tuntutannya masih dijawab sama Allah, tapi tuntutan yang terakhir ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jangan banyak ngomong, rasain itu. Bahasanya seperti itu. Ya. Tuntutan yang pertama kemarin kita udah ungkap. Apa ayatnya? Rabbana amattana snataini. Ya. Wa ahyayna tatasnataini. Lantas fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Bentuk pengakuan pertama manusia bahwasanya manusia itu telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimatikan. Rabbana amattana natasnataini. Ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Wa ahyayna natasnataini. 2 kali hidup. Ya, pengakuan bahwasanya manusia itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Rabbana fa'tarabna bidzunubina. Wahai Allah, kami jujur ngakui perkara dosa yang ada pada diri kami. Jadi manusia nanti di alam nerakanya Allah ngaku tuh udah berbuat dosa. Lantas apa permohonannya? Tuntutannya apa? Fahal ila khurujim min sabil. Wahai Allah, keluarkan deh dari kami ini dari nerakamu, wahai Allah. Ngaku hidup 2 kali, mati 2 kali, dosa manusia, minta dikeluarin dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdah. Ya, itulah akibatnya. Bahwasanya ketika diseru engkau beriman sama Allah, diseru engkau berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan yang satu, kamu mengingkarinya, kafartum, kamu ingkar sama yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Menolak beriman sama Allah, lantas kemudian menolak perintah Allah, justru malah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusyraka bihi tu'minu. Kamu justru mengingkari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Allah, fal hukmu lillahil aliyil azim. Maka rasakan tuh hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung. Ini tuntutan dalam ayat di dalam surat Al-Mu'min ayat 11 dijawab oleh Allah dengan surat yang sama, yaitu Al-Mu'min ayat yang ke-12. Lantas kemudian tuntutan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali kepada kita dalam satu ayatnya, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Lagi-lagi di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala manusia ngaku, Rabbana sami'na. Wahai Allah, kami menyaksikan, kami lihat. Rabbana absarna, kami melihat ya Allah.
Melihat apa? Melihat siksamu dengan benar-benar nyata. Sepertinya dulu waktu hidup di alam dunia, kami sudah diingatkan oleh Rasul-Rasulmu, diingatkan oleh mereka para habaib, diingatkan oleh mereka para ulama, diingatkan oleh mereka para ustadz. Untuk apa? Lihat nanti di yaumil kiamah akan ada yang namanya azab api neraka. Baru tuh dilihatin. Rabbana wa absorna wa sami'na. Lihat, menyaksikan, mendengar apa yang terjadi di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Bapak nanti di dalam neraka ngelihat benar-benar, Pak. Jadi apa yang diungkapkan di dalam Al-Qur'an tentang pertanggungjawaban itu benar nanti akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sya'ah la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu benar adanya. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita nih yakin orang-orang yang beriman. Salah satu iman yang dituntut untuk kita adalah iman percaya dengan adanya hari kiamat. Paham sampai di sini, Pak? Ya. Tuntutannya apa? Ya, farji'na na'mal sholihan. Kembalikan kami ya Allah. Tuntutan yang kedua, kembalikan kami ke dalam dunia agar kami melaksanakan transaksi amalan-amalan soleh. Inna muqinun ya Allah. Ya. Karena ini kejadian lebih meyakinkan. Saya sering kali sampaikan inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu dan seluruh organ tubuhmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak macam-macam, enggak main-main lagi, Pak ya. Artinya apa? Tangan kita akan bicara nanti di yaumil kiamat. Kuping yang dijadikan Allah untuk mendengar hal-hal yang baik akan kita pertanggungjawabkan. Mata yang kita punya akan kita pertanggungjawabkan. Hati yang kita punya akan kita pertanggungjawabkan. Seluruh organ tubuh kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masuk pada tuntutan yang ketiga. Tuntutan siapa? Tuntutan mereka ahli nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya tuntutan yang kedua juga dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-44. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Ya, Allah katakan, bukankah kamu telah bersumpah dulu? Sumpah kalian di dunia wahai manusia, bahwasanya kalian gak pernah mati, bahwasanya kalian gak pernah lenyap, gak pernah tumbang bahasanya. Entoh nyatanya manusia hidup juga pasti mati. Manusia juga pasti binasa. Manusia juga pasti lenyap. Ya, Allah ingatkan tuh, Pak. Artinya kita gak ada hidup yang kekal abadi. Ya, seringkali tuh saya katakan dalam kalimat Allah, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa immita fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak satu pun manusia yang aku hidupkan dengan kekal abadi sebelum kamu Muhammad hadir. Apa immita fahumul khalidun, apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita manusia akan merasakan tuh yang namanya mati. Diingatkan sama Allah untuk ahli neraka bahwasanya kalian selalu bilang bahwasanya kami berkuasa, kami tidak binasa, kami tidak akan pernah lenyap, kami tidak akan pernah mati. Toh nyatanya mati. Sebelum mati ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih 5 menit lagi panen izin ya. Ya rendah. Biar diulang-ulang juga. Yang penting nyantel terus, ingat terus Bu. Biar kita tahu bahwasanya ancaman kita adalah api neraka. Kalau nggak beriman, kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuntutan yang ketiga, Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ini lagi-lagi tuntutannya apa sih manusia itu ketika dia jadi ahli neraka? Tidak lain, Rabbana akhrijna, wahai Allah Tuhan kami, keluarkan kami dari apa? Dari api neraka, dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Na'mal sholihan, lagi-lagi kami pengen berbuat amalan soleh. Telat nggak kira-kira Pak? Udah telat banget ya. Sebelum mati aja udah ada pengakuan ya, penyesalan bentuknya. Robbi ya, wahai Allah, tangguhkan kematian kami.
Ya, minta ditangguhkan kematiannya supaya kembali lagi dunia. Untuk apa? Untuk bertransaksi sedekah. Ya. Transaksi sedekah, kemudian mau beramal soleh, telat. Udah. Nih sekarang kita masih hidup di alam dunia. Kira-kira mau sabar nggak beribadah kepada Allah? Sabar ya, insya Allah. Datang ke pengajian aja dituntut sabar, Bu. Ya, ibu datang ke pengajian izin sama suami, jangan enggak. Ya, bapak perlu izin enggak? Bukannya izin, ngasih tahu. Ma, malam Jumatnya ada pengajian. Ya, gua mau datang. Bukannya izin. Kalau suami, kalau istri ya minta ridho suami. Karena segala sesuatunya ada keridhaan di tangan suami. Lantas Allah jawab, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkaru wa ja'akumun nadhir. Apa kata Allah? Bukankah umur kami? Ya, umurmu kami lanjutkan, kami panjangkan umurnya. Kita sering minta tuh, Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah. Dituntut nanti, Pak. Jangan main-main. Biasanya ungkapan panjang umur waktu pergantian tahun tuh. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat kami kepadamu, wahai Allah. Diungkap sama Allah nanti lewat saat manusia ada di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru. Apakah kalian sudah diberikan kesempatan untuk panjang umurnya? Umur kita barometernya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa tahun, Pak? 63 tahun. Tong udah 80 tahun ada. Berarti ada bonus tuh, Tong. Udah 18 tahun. Ya, ada kesempatan. Ya, kita dikasih umur yang panjang untuk taat kepada Allah. Nanti dituntut sama Allah dengan kalimat doa tadi tuh. Udah dikasih kesempatan umur panjang. Fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Ya, dikasih kesempatan dan juga dikasih pelajaran. Banyak pelajaran yang sudah kita terima. Ya, kita seringkali menerima pelajaran dari para ustadz, dari para habaib, daripada guru. Kemudian pelajaran itu pun sudah sampai dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini utusan Allah yang mengajak pada bentuk keimanan, mengajak kepada taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada aulia, para wali, para habaib, para ulama, para ustadz. Udah sampai belum kira-kira? Peringatan ini udah sampai. Cuman kita yang bandel, lagi-lagi kita yang bandel. Allah karim. Fazuku fama lidzalimin min nasir. Maka apa? Rasul itu sudah menakut-nakut kita. Lantas kemudian apa? Sekarang rasain deh. Kalau bahasanya, rasain deh. Udah nikmatin aja di dalam nerakanya aku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada lagi apa? Penolongan lidzalimin min nasir. Untuk orang-orang yang berbuat zalim selama hidup di alam dunia, enggak ada lagi penolong ketika dia ada di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Sudah dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah mau bagaimana lagi, Pak? Ya, Pak Ustadz lama banget nih untuk tuntutan yang keempat kelima. Udah sabar. Ya, kita belajar pelan-pelan, Bu. Ya, Pak ya, sabar. Karena biar bagaimanapun kalau pelajaran itu harus dinikmati dulu, ya. Kemudian kita pahami dulu. Udah paham, enak, kita mengamalkannya. Segala sesuatunya perlu dipelajari, perlu ada ilmunya. Sholat penting, baca Quran juga penting, tapi umum tentang agama juga jauh lebih penting. Ya. Kita pahami bagaimana surganya Allah, bagaimana nerakanya Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kita pelajari. Mudah-mudahan pelajaran kita walaupun satu ya tuntutan yang ketiga ya. Intinya tuntutan pertama, tuntutan kedua, tuntutan ketiga, manusia kepengen akhrijna fitnar, keluarkan kami ya Allah dari neraka. Paham sampai di sini? Insya Allah. Nanti kita masuk pada tuntutan yang keempat kelima. Biar semuanya mau lagi datang ya, mau datang ke
pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Allah terus bimbing kita dengan hidayah. Allah kasih taufik untuk kita. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang panjang umurnya, taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ketika kita hidup di alam dunia ini, Allah sejahterakan kita. Allah kayakan kita. Ketika kita mati, insyaallah mati kita husnul khatimah, berjumpa dengan surganya Allah yang penuh kenikmatan di dalamnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.